Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Nah, seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan resep kari pap gorengan yang super enak supernya. Dan kari pap ini bentuknya mirip banget seperti pastel, tapi untuk kulitnya ini dia berlayar-layar, dia berlapis-lapis, dan isiannya pun sangat gurih karena ada ayam yang berbumbu kari. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Pertama-tama di sini akan saya bikin terlebih dahulu untuk isiannya. Jadi siapkan teflon atau wajan, beri minyak goreng sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian tumis bawang bombay, ini saya potong kotak kecil seperti ini ya. Ini sebanyak setengah siung bawang bombay. Dan masak hingga layu. Nah, setelah layu bisa masukkan bawang putih cincang, ini sebanyak 2 siung. Dan masak hingga beraroma wangi. Nah, setelah aromanya wangi, bisa masukkan daging ayam giling sebanyak 100 gram. Teman-teman juga bisa menggunakan ayam cincang kasar ya, ataupun ayam suwir. Nah, setelah warna ayam udah berubah, bisa masukkan sayuran seperti kentang yang udah saya potong kecil seperti ini, dan juga wortel. Kemudian ada juga buncis. Ini saya potong kecil-kecil semua ya, dan masing-masing sebanyak 100 gram. Kemudian bisa diaduk. Dan di sini akan saya tambahkan air. Untuk airnya dikira-kira aja ya teman-teman ya. Jadi ini untuk membantu agar sayurannya juga cepat empuk, nggak usah terlalu banyak juga. Dan usahakan semuanya terendam. Dan akan saya bumbui dengan garam 1/4 sendok teh. Nanti kalau kurang bisa ditambah ya, jangan banyak-banyak daripada keasinan. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh gula pasir, kaldu jamur atau kaldu penyedap yang lain. Dan akan saya tambahkan juga bubuk kari. Ini saya memakai merek kupu-kupu ya. Nah, untuk mereknya bisa yang lain, terserah pakai apa aja boleh. Nah, ini akan saya tambahkan bubuk karinya sebanyak 1 sendok makan. Dan langsung aja diaduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Dan teman-teman bisa membeli ini di toko-toko kue. Kalau nggak ada pun di online shop tuh banyak banget. Tinggal ketik bubuk kari, itu banyak banget. Berbagai merek, berbagai harga ada di situ. Nah, setelah airnya udah menyusut dan kira-kira kentangnya udah mulai empuk, teman-teman bisa menghaluskan kentangnya ya. Dan dengan cara seperti ini, dengan bantuan punggung sendok, teman-teman bisa agak menekan-nekannya. Ini nanti kentangnya biar halus dan teksturnya bisa kental. Jadi teksturnya nanti nggak ambiar, ketika digigit pun nanti nggak ambiar, dia tetap menyatu gitu untuk isiannya. Dan teman-teman juga bisa tes rasa. Nah, ini karena kurang asin, jadi akan saya beri sedikit garam. Dan aduk. Dan hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman, teksturnya. Selanjutnya akan saya bikin bahan kulitnya. Di sini untuk bahan kulitnya ada 2 macam ya. Sebut aja ini untuk bahan A. Untuk bahan A, siapkan tepung terigu serbaguna atau segitiga biru sebanyak 250 gram. Kemudian tambahkan dengan garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian bisa diaduk rata. Dan masukkan air sebanyak 120 ml. Ini saya masukin bertahap ya teman-teman, sambil diaduk-aduk pelan-pelan aja. Nah, setelah teksturnya seperti ini, akan saya masukkan margarin sebanyak 50 gram. Kemudian langsung aja diaduk.
Nah, agar lebih mudah lagi, di sini akan saya uleni langsung menggunakan tangan ya, yang tadi udah dicuci bersih. Uleni hingga kalis dan bertekstur lembut seperti ini. Nah, selanjutnya akan saya bulatkan dan akan saya tutup dengan plastik agar nanti permukaannya nggak kering. Nah, selanjutnya ini bisa didiamkan sambil menunggu membuat bahan kulit B. Nah, untuk bahan kulit B-nya di sini ada tepung terigu serbaguna atau segitiga biru sebanyak 180 gram. Kemudian tambahkan juga dengan margarin sebanyak 30 gram dan tambahkan dengan 70 gram mentega putih. Dan langsung aja diaduk, ini tanpa air ya. Jadi bahannya ini cuma 3 dan dia tanpa air. Nah, ini agar lebih mudah lagi akan saya uleni langsung menggunakan tangan. Untuk teksturnya ini memang agak berpasir ya teman-teman, jadi susah diatur. Nah, setelah semua bahan tercampur akan saya bulatkan seperti ini, dikepal-kepal ya, karena dia susah juga disatukan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ambil bahan A, kemudian keluarkan dari plastik. Dan ini akan saya bagi menjadi 4 bagian atau 4 potong. Dan sama ya, untuk bahan B juga akan saya bagi menjadi 4. Nah, selanjutnya ambil bahan A, kemudian pipihkan. Nah, setelah pipih, masukkan bahan B, kemudian bulatkan. Dan lakukan hingga semua selesai. Nah, untuk langkah selanjutnya ambil bulatan kulit. Kemudian bisa tekan-tekan seperti ini ya, karena dia nggak bisa langsung digilas. Karena dia teksturnya pun susah. Nah, apabila udah pipih bisa langsung digilas. Nggak perlu sampai tipis ya, asal pipih aja. Nah, setelah pipih bisa digulung. Nah, setelah gulungan yang pertama bisa dipipihkan lagi, tekan-tekan dulu. Setelah itu baru bisa digulung seperti ini. Selanjutnya gulung lagi. Kemudian gulung. Nah, apabila ada yang sobek nggak usah khawatir ya, langsung aja digulung nggak apa-apa, asalkan tuh nggak parah sobeknya. Nah, setelah seperti ini akan saya potong atau saya bagi menjadi 4 potong atau 4 bagian. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini akan langsung dibentuk. Ambil 1 potong bagian kulit tadi, kemudian pipihkan. Jangan terlalu tipis ya teman-teman untuk bagian tengahnya, karena nanti takutnya dia bocor. Dan untuk bagian pinggirnya bisa agak sedikit tipis. Nah, setelah seperti ini bisa masukkan
bahan isian sebanyak 1 sendok makan. Kemudian lipat dan rekatkan. Ini sama ya seperti bikin pastel untuk proses ini. Nah, apabila ada kulit yang sisa, ini bisa dipotong atau dikurangi biar nanti bisa rapi. Nah, kemudian rekatkan dan lipat seperti ini ya. Tekan, lipat, tekan, lipat, tekan, lipat. Nah, seperti ini, seperti bikin pastel. Ini juga bisa memakai cetakan pastel. Kalau teman-teman Anda bisa dipakai. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih. Dan lakukan hingga semua selesai dengan cara yang sama. Nah, setelah semuanya udah terbentuk, bisa langsung digoreng pada api sedang. Nah, setelah minyaknya panas, bisa masukkan kari puff untuk digoreng. Seperti gorengan pada umumnya ya, apabila udah coklat bisa dibalik. Dan diangkat, kemudian tiriskan. Nah, ini teman-teman hasilnya, kulitnya dia berlapis-lapis. Dan gak usah lama-lama, langsung aja dicobain. Kulit luarnya tuh renyah banget, gurih, enak, dan isiannya pun super enak, gurih. Dan ini juga cocok dimakan bersama cabai rawit. Nah, seperti ini. Enak banget, teman-teman harus cobain. Insya Allah video selanjutnya saya akan membagikan resep Hongkong egg tart yang super enak, super creamy, dan super lembut. Ini mirip banget seperti pie susu. Dan cara bikinnya pun sangat simple, sangat gampang. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.